Hari ini kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online. Jangan lupa adik-adik, pastinya pasti sudah mandi dong ya. Sudah mandi, terus sisiran, pakai baju ya yang rapi. Walaupun kita sekolah minggu di rumah, tapi kita tetap harus mempersiapkan diri kita seperti layaknya kita kalau mau sekolah minggu di gereja. Jadi kita tetap memakai baju yang rapi, kita tetap menyisir rambut kita gitu ya, sehingga kita menghadap Tuhan seperti ketika kita pergi ke sekolah minggu. Nah ini kakak lepas dulu ya maskernya ya. Nah, kita tentunya bersukacita ya, pagi ini kita sudah diberikan kesehatan, bisa bangun pagi, melihat matahari pagi, langit biru yang bersinar cerah, gitu ya. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah diberikan, sehingga kami pada hari ini boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami yang lain walaupun secara online untuk melakukan sekolah minggu. Tuhan, berkati kami, sucikan dan kuduskan kami, dan layakkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu pada hari ini. Kiranya kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak adik-adik itu ketika orang tua kita misalnya menyuruh kita melakukan sesuatu gitu ya, kita tidak mentaatinya? Tentunya pernah bukan? Contohnya adalah misal ketika orang tua berkata, jangan main HP kebanyakan gitu ya, atau berhenti dulu main HP-nya gitu. Pasti adik-adik jawabnya apa rata-rata? Bentar mah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bentarnya itu mungkin memakan waktu cukup lama. Jadi ketika orang tua mengatakan sesuatu, meminta kita untuk tidak bermain HP terlalu lama, kita tidak bisa mentaati. Nah, seperti juga adik-adik masih ingat ceritanya Nabi Yunus? Nah, di situ Tuhan menyuruh apa? Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan penduduk Niniwe. Tapi yang terjadi apa? Yunus malah pergi ke Tarsis. Sehingga akhirnya apa? Iya, akhirnya Yunus harus dilempar ke laut dan dimakan ikan yang besar. Itu karena Yunus tidak taat akan perintah Tuhan. Nah, kita sekarang akan menyanyikan lagu TAAT ya. TAAT, taat. Masih ingat kan? Ayo semua berdiri ya. TAAT
Nah, adik-adik, kita lanjutkan tadi ya tentang Nabi Yunus. Nah, ketika Tuhan menyuruh Yunus yang pertama kali, tadi Nabi Yunus tidak taat ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan kesempatan lagi yang kedua kali kepada Nabi Yunus. Nah, yang kedua kali ini Nabi Yunus taat. Dia mau pergi ke Niniwe. Walaupun sebetulnya Yunus itu tidak suka kalau penduduk Niniwe itu bertobat gitu ya. Yunus tidak mau ke sana. Tapi Yunus harus memberitakan atau membawakan teguran Tuhan kepada penduduk Niniwe. Supaya apa? Tuhan itu menegur bukan karena Tuhan tidak sayang. Justru Tuhan itu menegur karena Tuhan sangat sayang. Ya, Tuhan sangat sayang kepada penduduk Niniwe, maka Tuhan memberikan teguran supaya apa? Supaya penduduk Niniwe bertobat. Sehingga penduduk Niniwe bisa kembali melakukan firman Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Nah, itu adalah maksud dari teguran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yunus untuk penduduk Niniwe. Nah, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan ya. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa dulu ya adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau bantu roh dengan Roh Kudus-Mu untuk mempersiapkan hati kami, membuka akal budi dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, mengerti akan perintah-Mu, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk bisa melakukan perintah-Mu dan mentaatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang akan membuka Alkitab kita ya. Minta kepada Mama, Papa membantu untuk membaca Alkitab kita. Nah, bacaan kita hari ini adalah tentang Nabi Yunus. Kita akan membuka Alkitab kita Yunus pasal yang ketiga. Nah, di situ diceritakan tentang kisah Nabi Yunus yang tentunya adik-adik sudah pernah mendengar sebelumnya ya. Tadi Yunus itu diperintahkan kepada Tuhan yang pertama kali kan dia tidak taat ya. Nah, kemudian yang kedua kali akhirnya Yunus taat, pergi ke kota Niniwe. Nah, untuk apa Yunus pergi ke kota Niniwe gitu ya? Jadi, Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan teguran kepada penduduk di Niniwe. Kenapa sih kok ditegur gitu ya? Nah, biasanya orang ditegur karena berbuat yang kurang pas ya atau berbuat salah. Maka ditegur. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan melihat bahwa penduduk Niniwe tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, tapi karena Tuhan sayang, maka Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk memberikan teguran kepada penduduk Niniwe. Supaya apa? Supaya penduduk Niniwe bisa bertobat dan kemudian kembali ke jalan Tuhan. Nah,
Akhirnya Yunus setelah melakukan perjalanan sampailah ke kota Niniwe. Kemudian Yunus menyampaikan bahwa murka Allah akan datang 40 hari kemudian. Nah, apabila penduduk kota Niniwe tidak mau bertobat dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kemudian penduduk Niniwe, bahkan raja dari Niniwe kemudian memerintahkan seluruh penduduk Niniwe untuk segera melakukan pertobatan dan berpuasa serta mengenakan kain kabung. Dan ternyata tidak sampai 40 hari penduduk Niniwe menyatakan penyesalannya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat ketulusan hati penduduk Niniwe untuk benar-benar bertobat dan berbalik kembali kepada Allah. Nah, hal ini membuat Tuhan akhirnya tidak jadi memberikan murkanya kepada penduduk Niniwe. Sebetulnya Yunus sendiri tidak ingin penduduk Niniwe yang jahat itu diselamatkan, tapi Tuhan memang menyayangi Niniwe sehingga Tuhan menginginkan penduduk Niniwe diselamatkan. Nah, demikian juga dengan kita ya. Seperti halnya penduduk Niniwe yang menerima teguran Tuhan dengan hati yang terbuka dan kemudian dia mau bertobat dan berbalik kepada Allah, demikian juga kita. Ya, jadi seperti misalnya, kadang-kadang kan sekarang kita sekolah online menggunakan HP ya. Nah, sama seperti kisahnya si Tono ini. Si Tono ini dia selalu menggunakan HP atau laptop ya untuk bersekolah. Nah, sebetulnya kan ketika menggunakan HP untuk bersekolah itu ada jamnya ya, ada waktu tertentu gitu ya. Nah, tapi si Tono ini ketika sudah selesai sekolah pun dia kadang masih memegang HP-nya untuk bermain-main. Sehingga akibatnya adalah pekerjaan sekolah Tono, PR-nya, tugasnya tidak bisa diselesaikan dengan baik di hari itu. Nah, kemudian si ibu Tono ini bilang, "Tono, HP-nya dilepas dong, ditaruh. Tono udah kerjain PR belum?" gitu kan. Terus Tono bilang apa? Biasanya adik-adik kalau disuruh sama mama papanya, HP-nya ditaruh dulu gitu kan, kerjain PR-nya gitu ya. Apa yang terjadi? Iya, sama, Tono juga begitu. "Bentar Ma, lagi tanggung, lagi main. Nanti kalau berhenti, mati nih mainnya," gitu. Sama kan? Sama kayak Tono kan? Nah, sama. Nah, kemudian nanti setelah itu mamanya pergi ke dapur. Nanti tak lama kemudian mamanya datang, Tono masih main HP lagi. Ditanyain lagi, "Tono, PR-nya udah dikerjain belum?" "Bentar Ma, tanggung mainnya." Nah, demikian yang terjadi sampai beberapa kali. Nah, akhirnya Mama Tono mungkin marah ya. "Tono, HP-nya ditaruh sekarang," gitu ya. "Kamu harus kerjain PR-mu, hari sudah sore, belum mandi sore." Seperti itu. Nah, si Tono bersungut-sungut, akhirnya dia meletakkan HP-nya dan dia lalu pergi mandi serta mengerjakan PR. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa Tono mendengarkan teguran dari mamanya dan dia mau mandi sore dan mau mengerjakan tugasnya untuk mengerjakan PR. Sehingga akhirnya apa? Tugas Tono di hari itu bisa selesai. Jadi mamanya Tono memberikan teguran supaya apa? Supaya Tono bisa mengerjakan tugas utamanya sebagai pelajar untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Apakah ini menurut adik-adik teguran mamanya Tono ini apakah jahat? Tentu tidak ya. Tentu mamanya Tono ini menginginkan bahwa Tono bisa menyelesaikan tugasnya di hari itu. Karena apa? Karena masih ada tugas lagi di esok harinya yang harus dikerjakan. Supaya PR Tono tidak bertumpuk. Jadi ketika seseorang menegur kita harus menerima dengan hati yang terbuka. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa seseorang menegur kita itu pasti karena dia perhatian dan sayang sama kita. Nah, jadi kita memang harus mentaati perintah Tuhan, baik yang diberikan melalui orang tua, maupun teman-teman, maupun opa, oma, kakek, nenek, ya. Kita harus terima, karena apa? Karena semuanya demi kebaikan kita. Kita ada ayat hafalan ya. Tadi cerita kita kan tentang Nabi Yunus ya. Ayat hafalan kita akan ambil dari Ayub ya. Kita buka Alkitab kita. Ayub pasal 5 ayat 17a.
Ya. Kalau adik-adik masih belum bisa membuka Alkitabnya, tadi minta tolong papa mama ya. Kita buka Ayub pasal 5 ayat 17a. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sekali lagi ya. Ayub pasal 5 ayat 17a. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sekarang kita akan persembahan. Adik-adik, siapkan kotak persembahan yang sudah disiapkan di rumah, ya. Kita masukkan persembahan kita di sini, dan nanti persembahan ini akan dikumpulkan pada saat nanti kita sudah bisa ibadah offline di gereja. Kita akan bawa persembahan kita untuk kita kumpulkan di gereja. Kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Karena apa? Karena kita mempersembahkan lagu ini dengan hati yang sukacita kepada Tuhan. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, jual. Sekarang kita akan melakukan aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini adalah kita akan memilih gambar ini. Jadi di sini ada 4 gambar. Nanti adik-adik bisa memberikan tanda silang untuk gambar yang perilakunya tidak baik dan berikan tanda centang untuk gambar yang menunjukkan perilaku yang baik ya. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nanti masing-masing diberi tanda. Kalau adik-adik bingung, nanti adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk membantu. Setelah diberikan tanda, jangan lupa nanti dikirim ke masing-masing guru sekolah minggu kalian ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita sudah membaca firman Tuhan, sudah melakukan persembahan, sudah beraktivitas ya.
kita sekarang akan berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah boleh membaca firman-Mu, memuji nama-Mu, dan melakukan aktivitas. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami dalam seminggu ke depan, supaya kami, anak-anak-Mu, bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bisa mentaati perintah Tuhan, mendengarkan teguran Tuhan yang kami melalui orang tua kami, sehingga kami bisa menjadi anak yang lebih baik dan menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, masih tetap dalam sekolah minggu yang online. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap melakukan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tidak melakukan mobilitas kemana-mana. Kita tetap di rumah dulu, supaya kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pandemi virus corona ini sehingga bisa cepat berakhir. Sampai jumpa!